Ini pertanyaan yang populer sekali, ya, zaman dulu mau jadi apa? Dan biasanya yang menanyakan ini adalah orang tua bertanya kepada anaknya, gitu kan? Saudara mungkin ingat, nggak tahu, pernah nggak ditanya sama orang tua saudara, nah nanti kalau udah besar kamu mau jadi apa? Betul kan? Tapi saya nggak tahu apakah itu masih populer hari-hari ini, ya, apalagi kalau di negara barat, ya, budaya barat, apakah itu populer apa tidak? Tapi dulu populer sekali, paling tidak zaman saya kecil. Orang tua selalu bertanya sama anaknya, nanti mau jadi apa? Nah, menariknya begini, itu anak kecil biasanya yang ditanya seperti itu. Kira-kira anaknya tahu apa? Anaknya kan nggak ngerti apa-apa, mau jadi apa dia nggak ngerti, gitu loh. Ya, sehingga kalau saya ingat-ingat zaman dulu itu ada ini bicara mengenai apa yang namanya cita-cita kan, betul kan? Saudara tahu kata itu cita-cita. Ada jenis cita-cita yang sangat populer zaman dulu. Waktu saya kecil, waktu saya SD, paling populer adalah profesi sebagai dokter. Nomor 2 adalah saya masih ingat itu sebagai pilot. Karena pada saat itu terbang dengan pelakuan perjalanan dengan pesawat itu masih sesuatu yang mewah. Dan nomor 3 adalah insinyur. Zaman dulu namanya insinyur. Karena orang berpikir, oh kalau kamu jadi insinyur kamu bisa bangun rumah dan seterusnya. Tetap aja sebagai anak kecil dia tidak tahu. Dan pada saat orang tua bertanya sama anak, ya, nak kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Kebanyakan anak itu kan nggak bisa jawab, atau cuma paling ikut-ikutan temennya. Dan kalau si anak tidak bisa menjawab, biasanya orang tua yang memilihkan buat anaknya. Betul kan? Nah, kamu mau jadi apa? Anaknya bingung. Gini nak, kamu jadi dokter aja kalau udah besar. Ya mungkin dia cuma iya aja, tetap dia tidak paham. Tetap dia tidak paham, nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Nah, tapi pertanyaan ini sebetulnya penting sekali, saudara. Penting sekali. Jadi di dalam pertanyaan ini, nomor 1, kita tahu bahwa ada yang namanya gambaran masa depan. Kita bicara tentang cita-cita. Kalau seorang parents bertanya kepada anaknya, dia bertanya nanti suatu saat, sekian tahun ke depan, bukan bicara besok atau minggu depan, betul kan? Sekian tahun, kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa? Berarti harapan, nomor 1, harapan orang tua akan anaknya, ya. Meskipun belum tentu seperti itu jadinya. Saya waktu kecil ditanya mau jadi apa, saya selalu bilang mau jadi dokter. Ternyata saya tidak jadi dokter. Ya, tidak tahu. Nah, sampai besar sekalipun, sampai besar, saya lulus SMA, sedikit cerita saudara, saya belum tahu mau jadi apa. Selepas SMA saya masuk ke Universitas Indonesia, mengambil jurusan arsitektur. Apakah saya ingin menjadi insinyur, seorang arsitek? Tidak. Karena nggak tahu mau ngambil apa. Yang tahu adalah begitu lulus SMA harus kuliah. Udah. Tapi ditanya, kamu maunya jadi apa? Tidak tahu. Akhirnya ikut-ikutan. Itu yang terjadi. Dan saya tidak pernah bekerja sebagai arsitek sampai sekarang. Gitu. Nomor 1 berarti kita tahu ada harapan orang tua terhadap anaknya akan sesuatu di masa depan yang belum terlihat. Harapan, hope. Nah sekarang begini, pikirkan saudara, Tuhan sebagai Bapa, kira-kira dia pernah bertanya nggak kepada saudara, nah kamu suatu saat mau jadi apa? Bukankah itu suatu yang wajar jika seorang tua ingin tahu suatu saat anaknya ingin jadi apa? Dan kalau si anak tidak bisa menjawab, orang tua yang akan memilihkan. Gitu loh. Nah, tapi kan ini nggak anak-anak yang ada di ruangan ini. Jadi kalau hari ini, momen ini Tuhan bertanya, dia sebagai Bapak, Father, Ayah, bertanya kepada saudara, kamu mau jadi apa? Pertanyaan yang umum, yang wajar, tapi dijamin tidak semua orang bisa menjawab dengan mudah. Think about it, coba pikirkan. Mau jadi apa? Lu mau jadi apa? Saya sudah dewasa, Tuhan mau jadi apa? Suatu saat mau jadi apa? Gitu. Ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang umum. Jika Tuhan bahkan bertanya kepada saudara, mau jadi apa? Ya ingat ya, berarti ada harapan. Berarti yang kedua ada proses yang harus dijalani.
Karena pada saat pertanyaan itu ditanyakan, ya itu mengenai sesuatu yang di masa depan, yang kelihatannya mungkin masih jauh. Nah, kita masuk dulu ke kitab Ibrani. Ya, Hebrews chapter 5. Saya percaya saudara sudah pernah lihat ini. Nah, this is so deep. Kembali ke slide berikutnya please. Bukan, yang Ibrani. Ya, ini dia. Pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ayo kita baca dia dan pindah lagi. Yang tadi yang sebelumnya bisa tolong? Bukan yang ini. Ibrani 5. Bisa? Kalau nggak bisa berarti saudara harus buka Alkitab saudara. Tahu nggak saudara? Karena kita sering keseringan begitu kita di ibadah sebuah gereja ayat selalu ditaruh sini. Jadi begitu, oke, kita buka Ibrani 5. Saudara harus membuka Alkitab saudara sendiri. Ibrani di mana ya? Mungkin bingung Ibrani itu di mana. Jadi ada baiknya sekali-sekali buka Alkitab sendiri. Oke, that's okay, nggak apa-apa. Mari kita buka. Saya ajak saudara buka Alkitab saudara. Ya, your Bible open. Kitab suci atau handphone sucimu, whatever it is. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ketemu? Oke, baik, kita baca bahasa Indonesia. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Stop dulu sampai situ. Saya ulang. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Oke, kita perhatikan baik-baik apa yang ayat itu katakan. Sekalipun ditinjau dari sudut waktu, konteksnya adalah begini. Rasul Paulus memang di Alkitab tidak ditulis bahwa Ibrani ditulis Rasul Paulus. Tapi kalau saudara baca, saudara akan tahu bahwa gaya bahasanya, semua caranya, bagaimana dia menyampaikan suratnya, ini pasti Paulus yang nulis. Tapi tetap aja itu menjadi sebuah perbedaan. But that's okay. Penulis kitab Ibrani berkata, ditinjau dari sudut waktu, berarti ada unsur waktu yang harus dijalani. Nah sekarang pertanyaannya gini, sudah berapa lama setiap kita jadi orang Kristen? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? 10 tahun, 20 tahun. Dikatakan ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar toh. Sudah menjadi pengajar. Mengapa pengajar? Ayatnya tidak berkata jika ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya jadi rasul. Enggak bilang begitu kan? Jika ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi nabi. Tidak. Enggak, tapi menjadi pengajar. Mengapa pengajar? Mengapa dibilang kamu harus sudah menjadi pengajar? Ini penting sekali. Kalau saudara ingat, amanat agung, ya, pesan Tuhan Yesus kepada muridnya terakhir sebelum dia naik ke surga, dia akan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Berarti yang diperlukan pengajar. Gitu. Jadi ini penting sekali. Ya, lanjut ya. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajari lagi atau diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. Lanjut ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, belum muncul. It's okay, nggak apa-apa. Kamu masih memerlukan susu. Jadi indikasi, wah ini akhirnya keluar. Ya, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Berarti kan ada 2 jenis hal makanan tanda kutip yang dikonsumsi. Anak kecil, susu, dan orang dewasa makanan keras. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mana tadi? Iya nih, ini dia. Need milk and not solid food. Solid food. Now, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Kedewasaan di dalam Kristus bukan ditentukan seberapa lama kita jadi orang Kristen, seberapa sering kita ke gereja. Ayatnya bilang demikian. Tapi akan selalu diperbandingkan dengan sudah berapa lama kita jadi orang Kristen. Harusnya udah ngajarin, tapi masih harus diajari lagi. Seperti itu. Paling tidak yang menentukan adalah, yang mengindikasikan apa yang engkau makan. Susu atau makanan keras. Dari situ kita bisa lihat, oh dia sudah dewasa atau dia belum. Nah nanti kita akan tahu apa yang dimaksud makanan keras. Terus dikasih tahu, kalau orang dewasa itu apa cirinya? Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bahasa Inggrisnya bagus. Their senses exercised to discern both good and evil. Bukankah harusnya gampang membedakan mana yang baik dan yang jahat? Tapi ternyata tidak, saudara. Membedakan yang baik dari yang jahat. Ada orang yang tidak tahu bahwa ini baik, itu jahat. Penulis kitab Ibrani berkata berarti dia belum dewasa. Dia makanannya masih susu, bukan makanan keras. Nah, kalau di King James Version ayat 14 ini, yang terakhir ini bagus sekali. But strong meat. Jadi makanan keras di situ diasosiasikan meat. Kalau tentunya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ya meat adalah daging. Ya, anak kecil makannya susu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini ya, 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Yang sebelumnya please, kalau bisa. Oke, kalau enggak, saudara buka 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, Rasul Paulus, 1 Korintus 3 ayat 1. Silakan buka Alkitab saudara. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ada hal-hal yang karena kita belum dewasa, kita tidak bisa pahami. Rasul Paulus sendiri bilang, saya nggak bisa bicara dengan kamu seperti orang dewasa. Ya. Lalu Kolose 1 ayat 28, kita lihat dulu. Him we preach, dialah yang kami beritakan apabila tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Perfect, fully mature in Christ. Kesempurnaan dalam Kristus. Saudara ingat, kekristenan kita selalu bicara kesempurnaan di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Diperlukan dua hal. Nomor 1, nasihat. Nomor 2, ajaran. Watch this. Ya, kami ajari dalam segala hikmat. Kami nasihati. Dua hal. Itulah mengapa gereja kita sangat menekankan yang namanya pengajaran. Teaching is very important. Nanti kita akan tahu mengapa. Ya, growth, pertumbuhan itu harusnya menjadi sesuatu yang normal, tapi sayangnya tidak otomatis. Gini, contohnya begini. Kalau saudara punya seorang anak usia sekian bulan, hampir mendekati setahun, harusnya dia sudah mulai bisa belajar jalan. Tapi belum jalan. Lalu mendekati usia 2 tahun, rata-rata teman-temannya mungkin 2-3 tahun sudah mulai bicara. Tapi yang ini belum bicara. Titik itu, kalau kita normal, kita harusnya mulai berpikir, kok begini? Benar gak sih? Berarti ada yang salah. Karena apa? Orang-orang yang lain harusnya udah mulai jalan, udah mulai ngomong, tapi kenapa anak yang satu ini belum bisa jalan, belum bisa ngomong? Maybe there is something wrong, dan kita mulai berpikir, oh, ada yang tidak normal. Begitu. Karena tidak seharusnya. Nangkep maksudnya saudara? Nah, titik itu apa yang harus dilakukan? Get help, cari bantuan. Di dalam perjalanan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, ini yang sering terjadi. Kita tidak bertumbuh, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tadi seperti saya bilang, growth, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang normal, tapi tidak otomatis. Harus ada sesuatu yang dilakukan sehingga seseorang bertumbuh.
Nah sayangnya yang bisa kita lihat adalah pertumbuhan jasmani. Anak diberi makan ya dia makin lama makin besar toh. Apalagi kalau saudara pernah mungkin punya, bukan anak ya, mungkin keponakan atau apa, bertemu usia 3 tahun segini, lalu berpisah 5 tahun kemudian ketemu udah tinggi sekali. Lalu kita kaget, dia udah besar sekali, bertumbuh. Tapi itu kan luarnya. Dalamnya apa bertumbuh? Belum tentu. Yang kelihatan bertumbuh luarnya secara fisik, mentalnya bertumbuh belum tentu. Spiritnya bertumbuh, apalagi yang itu belum tentu. Ada yang harus dilakukan supaya mental seseorang bertumbuh, ada yang harus dilakukan supaya spirit seseorang bertumbuh. Yang mana yang diberi makan, yang itu yang akan bertumbuh. Jika yang diberi makan adalah fisik terus, maka yang bertumbuh adalah fisiknya, makin gede, makin tinggi. Tapi dalamnya, spiritnya belum tentu, tidak otomatis. Ini kita harus tahu, kita harus paham. The problem is, banyak orang lahir baru lalu menyangka pertumbuhan rohani otomatis. Tidak, saudara. Tidak otomatis. Tapi yang bahaya, seseorang yang tidak bertumbuh belum tentu dia sadar bahwa sebetulnya dia tidak bertumbuh. Orang lain seringkali melihat. Kalau saudara orang tua, tadi kita ambil contoh, tiba-tiba anak saudara harusnya sudah belajar jalan, sudah belajar ngomong, tapi kok belum bisa. Kita mulai berpikir something is wrong. Saya harus cari bantuan, cari profesional atau cari psikolog, psikiater untuk cari tahu kenapa anak saya begini. Pada saat saudara yang harusnya bertumbuh secara rohani tapi tidak tumbuh, saudara belum tentu tahu, tapi orang lain bisa jadi tahu. Di situ, you need help. Bagaimana supaya spiritual kita bertumbuh? Kasih makan firman Tuhan. Tapi saya nggak ngerti firman Tuhan. Saya buka Alkitab, saya baca, tapi saya nggak paham. You need help. Di gereja kita ada banyak program. Kita ada Faith Comes by Hearing. Kita ada School of Ministries, SOM. Ikut saudara, supaya engkau tumbuh. Di gereja kita ada seminar. Ikut saudara, supaya engkau tumbuh. Gereja kita ada oikos. Ikut. Itu semua untuk memperlengkapi. Ya, nangkap maksudnya ya? Nah tadi kita sudah tahu ya, susu untuk yang masih kecil, makanan keras, solid food dikatakan adalah untuk yang dewasa. Dan di dalam konteks kalau saudara buka King James, solid food dikatakan my meat, daging. Nah kalau kita lihat ayat berikutnya, kalau bisa ke halaman berikutnya, ini dia. Ini King James Version, Old King James, bukan New King James. Yohanes 4 ayat 34. Suatu saat Yesus sedang dalam perjalanan dan dia lelah. Saudara ingat cerita itu? Dia duduk dekat sumur, sebuah kota dekat Samaria. Ada seorang wanita Samaria datang dan dia terlibat percakapan. Muridnya lagi disuruh pergi ke kota untuk membeli makanan. Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Dan begitu muridnya datang membawa roti, mereka berkata, "Guru, makan guru." Dia nggak mau makan. Terus dia bilang gini, saudara ingat kalimat Yesus pernah ngomong, "Padaku ada makanan yang tidak engkau ketahui." Terus dia bilang gini, "My meat." Di King James ditulis my meat, my food is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Jadi kalau kita mau tahu apa sih sebetulnya makanan keras bukan hanya pada saat kita duduk dan mendengar firman yang menyayat-nyayat daging. Bukan hanya itu, tapi kemampuan kita untuk do the will. Begitu dengar firman-Nya, kita mampu atau kita mau atau tidak melakukannya. Itu makanan kerasnya. Menurut Alkitab itu. Menurut Alkitab demikian. Nah kita bisa lihat apa sih sebetulnya ciri-cirinya seseorang yang dewasa atau yang belum dewasa. Ada banyak sebetulnya, tapi ini beberapa saja. Apa ini? Kenapa ada begini? nanti saya jelaskan itu. Coba mundur satu kalau bisa.
Nggak bisa. Oh, apa yang terjadi dengan multimedia hari ini? Baiklah. Oke. Beberapa tanda bahwa seseorang belum dewasa. Mundur satu slide kalau bisa. Nomor 1, seseorang yang terus memikirkan tentang dirinya sendiri. Itu tanda ketidakdewasaan. Berpikir I, me, myself. Mikirnya cuma gitu. Anak kecil itu kan gitu kan. Dia nggak mikirin orang lain. Ya udah dirinya aja. Nggak suka nggak suka. Nggak peduli kiri kanan depan belakang. Pokoknya saya nggak suka, saya nggak mau. That's it. Salah satu tandanya. Nomor 2, stamina sangat terbatas. No endurance. Very short stamina. Anak kecil. Yang berikutnya, difficult to focus on a certain thing. Sangat sulit untuk fokus dalam satu hal. Atau rentang konsentrasinya sangat pendek, sangat singkat. Anak kecil suruh duduk memperhatikan sesuatu, sulit sekali. Sulit sekali. Dia nggak bisa. Sebentar aja dia harus cari, udah gelisah, udah ngapain, gerak-gerak sana sini, lari-lari. Ya, kita semua tahu. Nah ini one-sided thought. Ini menarik. Tak bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Jadi mau melakukan sesuatu dia lakukan aja. Dia nggak peduli orang lain rasanya gimana. Dia nggak peduli. I want to do this. I will do this. Gimana nanti kalau orang merasa begini-begini? Nggak masalah. Saya mau, saya lakukan. Ya. Itu tak bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Lalu impulsif, tidak berpikir tentang akibat dari apa yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, prinsipnya gimana entar aja. Bukan entar gimana, tapi gimana entar aja. Nggak apa-apa, udah. Pokoknya lakukan ini dulu, entar akibatnya belakangan. Berpikir pendek, impulsif. Itu salah satu tandanya ketidakdewasaan. Tidak bisa menghandle heavy load tentunya. Cannot handle power. Firman Tuhan berkata, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Tapi kalau masih anak-anak, jangan heran kalau kuasa itu tidak turun. Karena belum memiliki kapasitas untuk menghandle kuasa Tuhan. Yang terakhir paling menarik, do not realize their condition. Maksudnya apa? Dari yang ini semua, kalau masih anak-anak, dia nggak nyadar bahwa ini ada di dalam dirinya. Gak nyadar. Jadi seseorang yang mengalami ini, orang tersebut belum tentu sadar kalau dia begini. Itu yang paling bahaya sebetulnya. Belum sadar kalau dia seperti ini. Orang lain melihat dia demikian, tapi begitu diberitahu, dia nggak mau. Gitu loh. Seringkali kita perlu sesuatu dari luar untuk memberitahu posisi kita di mana. Apakah kita masih lurus, apa kita menyimpang? Apakah kita sudah dewasa di dalam Kristus, apa ternyata belum? Ingat, tidak otomatis. Harus ada yang dilakukan untuk sesuatu menjadi dewasa. Apakah itu fisik, apakah itu mental, apakah itu spirit. Harus ada yang dilakukan. Dan seringkali kita perlu bantuan. Saat saudara buka Alkitab, saudara nggak ngerti, you need help. Jadi kita tidak bisa datang kepada Tuhan protes, Tuhan susah banget firman-Mu Tuhan, aku baca, tapi aku nggak ngerti. Mungkin Tuhan akan menjawab, loh kan aku nggak pernah bilang bahwa itu akan gampang. Tidak pernah Tuhan bilang itu akan mudah. Tapi berapa sering kita mendengar, saya baca Alkitab tapi saya nggak ngerti. Tuhan tidak pernah bilang itu akan mudah. Tidak. Apa pernah saudara temukan janji Tuhan, ikut aku akan mudah? Kan nggak ada. Nggak ada toh. Mari kita jujur. Tidak ada. Nah, ini berikutnya. Nah, ini apa ini? Ini obat. Obat. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara melihat botol obat, biasanya ada tulisan ini atau serupa ini yang warna kuning. Keep out of reach of children, bahasa Indonesia. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Meskipun itu obat buat anak-anak. Tapi ditulis sih, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Menarik. Tapi mengapa? Loh, bukankah ini untuk anak-anak? Yes. Tapi mengapa tidak boleh diakses oleh anak-anak? Sampai ditulisin begitu besar. Keep out of reach of children.
Obat ini isinya sesuatu yang bisa sangat berguna buat anak-anak itu. Tapi dia tidak boleh mengakses sendiri. Bukankah itu aneh? Jelas-jelas itu obat buat anak-anak. Bisa membantu isinya, yes. Bisa sangat membantu, yes. Bisa sangat berguna, iya. Tapi nggak boleh ngambil sendiri. Nah ini menarik di Ulangan 29 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi itu memang bagi Tuhan, tapi yang dinyatakan itu adalah bagi kita. Sehingga saat kita berjalan sama Tuhan, jangan heran kalau kita suatu saat dalam kehidupan kita akan menjumpai suatu keadaan, situasi, kondisi di mana kita tidak paham. Meskipun kita datang kepada Tuhan, Lord, I don't understand, Lord. Tuhan, aku nggak ngerti ini. Belum tentu Tuhan langsung buka jawab, gini loh. Belum tentu. Mengapa? Because we cannot handle it. Kita belum bisa menghandle kebenarannya. Maka itu tidak dibuka untuk kita. Seorang anak meskipun ini bisa berguna, tapi dia tidak diperkenankan mengakses sendiri. Makanya sampai ditulisin, jauhkan dari jangkauan anak-anak. We need help. Yes, seringkali demikian. Pada saat seseorang lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami beberapa hal. Nomor satu adalah dia akan mengalami yang namanya the ministry of the Holy Spirit. The ministry of the Holy Spirit. Seorang lahir baru, terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus diberikan, dia akan mengalami ini. Kita lihat Yohanes 16 ayat 12, dikatakan demikian, masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, ini Yesus ya, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus berkata demikian di hadapan muridnya pada saat dia masih hidup, Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi dia bilang, sebetulnya banyak yang aku mau ceritakan, tapi nggak bisa. Kamu belum bisa menanggungnya. You cannot handle this. You cannot handle this revelation yet. You cannot handle the weightiness, the glory. Nanti suatu saat mungkin engkau bisa tahu saat engkau sudah dewasa. Kedewasaanmu sudah mencapai tahap tertentu. Kedewasaan di dalam Kristus sudah mencapai tahap tertentu. Mungkin ini bisa tahu. Konteksnya saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Maka Yesus bilang seperti ini, masih banyak yang bisa kukatakan, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Salah satu kedewasaan kita di dalam kekristenan kita adalah how we handle the blessing. Bagaimana kita menghandle berkat Tuhan, itu salah satu parameter menunjukkan seberapa dewasa kita di dalam Tuhan. Nangkap maksudnya saudara? Bagaimana kita menghandle berkat? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kan? Bagaimana kita menghandle berkat? Maka tidak jarang kita dengar ada cerita seseorang meninggalkan Tuhan karena kebanyakan berkat. Kemarin di Oiko saya baru share, lebih sering mana seseorang dekat, menjadi sangat dekat kepada Tuhan dalam keadaan kelimpahan atau dalam keadaan susah? Saudara tahu sendiri jawabannya. Ya kan? Orang sangat mudah mendekat kepada Tuhan pada saat ke dalam keadaan susah karena under pressure, karena dia tahu saya butuh pertolongan, saya nggak bisa sendiri, maka saya datang kepada Tuhan. Tapi begitu everything is good, semuanya baik, thank you Lord Jesus, terima kasih berkat-Mu, nggak doa sehari nggak apa-apa kok, nggak doa seminggu nggak apa-apa kok. Itu manusia begitu, saudara. Itu manusia gitu. Seringkali kita tidak sadar. Ya, the ministry of the Holy Spirit yang memampukan kita untuk bisa menghandle hal-hal yang ditujukan untuk seorang yang sudah dewasa di dalam Kristus. Yang kedua adalah the ministry of, next slide please, the Word of God. Kalau bisa. The ministry of the Word of God.
2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bukan yang ini, sebelumnya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara bisa buka kitab saudara 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan ya, yang saudara baca di Alkitab saudara, memang bermanfaat untuk nomor 1, mengajar. Nomor 2, menyatakan kesalahan, bukan mengkondem, bukan. Menyatakan kesalahan itu adalah salah satu proses belajar. Oh nak, bukan gitu caranya, begini. Bukan condemnation, bukan, jangan salah. Untuk mengajar, firman ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk correction, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, the ministry of the word of God. Tapi kalau kita tidak mengakses the word of God, kita nggak dapat ini. Oke, sekali lagi, lahir baru belum selesai. Lahir baru itu start. Kita harus mengakses firman Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, the ministry of the man of God. Karena kita perlu bantuan. Ini dia. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. The ministry of the man of God. Ini penting karena sekali lagi tadi, we need help. Kerap kali kita butuh bantuan. Untuk bisa bertumbuh, kita perlu bantuan. Untuk bisa memahami firman Tuhan, kita butuh bantuan. But the problem is pada saat kita sebetulnya butuh bantuan, tapi kita tidak tahu atau tidak sadar bahwa kita perlu bantuan. Ya, saya kasih ilustrasi begini, saudara. Seorang lahir baru itu spiritually infant, anak kecil. Ingat ya, pertumbuhan tidak otomatis. Dia menjadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya. Bertumbuh belum tentu. Belum tentu. Meskipun dia sudah dewasa, sudah pelayanan, dalamnya bertumbuh, belum tentu. Dia bisa melakukan banyak hal, yes, pelayanan banyak. Tapi bisa jadi spiritually infant, masih anak-anak, masih kanak-kanak. Nah, bayangkan begini saudara, bayangkan begini. Ada 2 orang bertobat bareng dalam sebuah ibadah, katakanlah KKR, 2 orang datang. Dua-dua belum mengenal Tuhan. Lalu di jamaah Tuhan, dua-duanya menerima Tuhan Yesus, lahir baru. Di momen yang sama, hari yang sama. Sudah, habis itu dia berpisah. Satu orang ke gereja A, satu orang ke gereja B. Katakanlah demikian contohnya. Lalu bertemu 5 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian, mereka bertemu. Kira-kira pertumbuhannya sama apa enggak? Yang tadi, yang ke gereja A sama ke gereja B. Belum tentu toh, belum tentu sama. Yang satu bisa jadi sudah bertumbuh pesat. Kita bicara di dalam kekristenan, bertumbuh pesat. Yang satu bisa jadi belum sama sekali, bahkan belum tahu apa-apa. Mereka terlibat percakapan. Kamu tahu nggak apa sih lahir baru? Kamu tahu nggak apa sih baptisan Roh Kudus? Kamu tahu nggak baptisan air mengapa penting? Satu bisa menjelaskan dengan fasih, yang satu, aku kok nggak tahu yang itu ya. Kita kan bertobatnya bareng, kita terima Tuhan Yesus bareng, kita lahir baru di momen yang sama. Bagaimana engkau tahu, aku tidak tahu? Terpikir nggak saudara? Kedewasaan seseorang di dalam Kristus, sekali lagi itu tidak otomatis. Makanya ini penting, the ministry of man of God. Orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membantu engkau bertumbuh di dalam Kristus. Di ministry apa saudara sit under? Saudara berada di ministry, atau katakanlah di gereja apa saudara masuk. Itu tidak otomatis outcome-nya sama. Tidak saudara, tidak otomatis.
Bukan berarti apa yang dilakukan di dalam lingkungan atau gereja tersebut tidak baik. Belum tentu. Hanya revelation yang diterima seseorang dan revelation yang diterima seorang yang lain itu tidak sama. Sehingga mungkin orang yang pertama, karena dia menerima revelation, sehingga dia bisa meneruskan firman Tuhan, sehingga dia bisa mengajari orang-orang, sehingga orang-orang yang ada di dalam ministry dia itu bertumbuh. Tapi bisa jadi orang yang satunya sama-sama orang Kristen, bukan orang jahat, jangan salah, orang baik juga. But yang satu ini tidak memiliki revelation untuk membukakan firman dan mengajarkan kepada orang lain. Sehingga sekian orang yang under ministry-nya dia tidak sama dengan sekian orang yang under ministry-nya yang pertama. Kebayang maksudnya? Ya, bukan berarti orang ini jahat, bukan. Bukan, niatnya baik. Yes, niatnya baik. Jadi di mana saudara ada, kalau saudara bergereja di mana saudara ada dan di tempat itu memberikan peluang untuk engkau memiliki kapasitas sehingga suatu saat saudara bisa jadi pengajar, ikut saudara, ikut. Karena bisa jadi Bapak sedang bertanya, kamu mau jadi apa? Ingat, amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid. Ada kata murid berarti diperlukan guru. Dan ajarlah mereka. Yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah saudara. Yang ngajar adalah saudara. Seperti itu. Dan jangan berpikir bahwa terlambat. Tidak terlambat. Saya tidak perlu masuk ke dalam Alkitab untuk menunjukkan pada saudara bahwa tidak terlambat. Di dalam Tuhan nggak terlambat. Musa start baru umur 80 tahun. Tidak terlambat saudara, tidak. Abraham start, saudara tahu sendiri umur berapa? 75 tahun pada saat dia dipanggil Tuhan keluar. Tidak, belum terlambat. Hanya bagaimana respons kita. Bagaimana respons kita, itu yang akan menentukan perbedaan. Gitu. Ya. Oke, nah saya jelaskan sedikit. Mengapa saudara harus tahu tentang salvation? Mengapa saudara harus memiliki pemahaman yang akurat tentang salvation, tentang keselamatan? Karena saudara akan dikelilingi orang-orang di luar sana yang belum selamat. Dan suatu saat di dalam hidup saudara, saudara akan mendapatkan pertanyaan dari orang lain, apa sih maksudnya lahir baru? Titik itu, apakah saudara bisa memberi penjelasan? Apa saudara bisa memberi jawaban? Makanya perlu tahu, apa sih keselamatan? Apa sih lahir baru? Apa kaitannya, apa bedanya seorang yang sudah selamat, seorang yang belum selamat? Bagaimana caranya seorang untuk bisa lahir baru, selamat, menerima keselamatan, gitu. Apakah itu sebuah warisan, ya, warisan keselamatan yang diberikan secara free oleh Tuhan? Saudara harus tahu, apakah itu artinya sanctification? Ya, saudara harus tahu, itu ada di situ. Sehingga suatu saat orang bertanya pada saudara, saudara bisa jawab, itu keselamatan. Nah, mengapa Holy Spirit penting banget? Pemahaman tentang Holy Spirit mutlak saudara harus tahu. Karena untuk masuk ke dalam ministry, you need Holy Spirit. Saya bicara di ministry bukan hanya di dalam gereja. Kalau saudara punya pelayanan di marketplace, you need the Holy Spirit. Kenapa? Karena Roh Kudus ialah yang memberi kemampuan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan apa sih? Mengingatkan bahwa engkau sudah selamat, mengingatkan bahwa engkau statusnya sekarang adalah anak-anak Allah. Itu Holy Spirit. Jadi kalau kita tidak tahu Holy Spirit, who is Holy Spirit, bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia berkoneksi, dan bagaimana kita bisa memiliki karunia roh, bagaimana kita bisa memiliki buah roh. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, maka banyak yang harusnya kita bisa raih, bisa kita dapatkan, dan kita bisa membantu orang lain, tapi kita tidak bisa. Hanya karena pengetahuan kita tidak lengkap. So this is crucial, penting sekali.
Penting banget.